Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Guys, gawat. Timnas Malaysia mau naturalisasi pemain binaan dari Real Madrid. Ya, lo nggak salah dengar guys. Pemain ini, Diego Altuve, merupakan binaan dari Real Madrid. Sekarang Altuve keren sekali Malaysia. Bermain di Albacete di Segunda Division atau Liga 2 Spanyol. Indonesia punya Martin Paes. Malaysia nggak mau kalah. FAM atau PSSI-nya Malaysia buru-buru akan menaturalisasi Altuve karena Altuve disinyalir memiliki darah Melayu. Diego Altuve merupakan binaan klub Real Madrid dan sudah bermain di Real Madrid sejak U17 hingga bermain di Madrid Castilla. Madrid Castilla adalah tim reserve dari Real Madrid. Untuk musim depan, Altuve masih menunggu klub yang akan meminangnya karena bersama Albacete, kontrak Altuve sudah selesai di akhir musim lalu. Gimana guys? Pendapat kalian tentang Nah, bagus juga. Kalau kita punya Emil Odero dan Martin Paes, mereka punya Altuve. Ini kipernya Real Madrid, tapi kabarnya dia tidak punya darah Malaysia atau seperti apa? Yang tahu kebenaran beritanya silakan tulis di kolom komentar itu. Bagi yang tahu saja. Tahukah kamu? Timnas Malaysia melontarkan sebuah tantangan kepada Timnas Indonesia yang saat ini sedang mengalami perkembangan dalam dunia sepak bola. Mereka menginginkan bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF. Kita tidak mau di Piala AFF, kita mau tuh di Piala Asia atau Piala Dunia lah. Wah. Seperti yang kita ketahui, Timnas Malaysia diperkuat beberapa pemain naturalisasi dan mereka percaya diri bisa bicara banyak di Piala AFF. Tahukah kamu? Boleh, bukan tidak boleh, tapi AFF bukan levelnya kita lagi. Kita sudah level di atas kita nih. Sombong sedikit boleh. Yang penting jangan banyak-banyak. Apa ini? Malaysia kaget Timor Leste mengikuti langkah Timnas Indonesia dengan mulai mengenalkan pemain diaspora anyar mereka. Dua negara tetangga Indonesia, Malaysia dan Timor Leste, tengah ramai menambah kekuatan mereka dengan pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Nah, ini dia. Malaysia itu sebenarnya kalau soal naturalisasi mereka kalah cepat ini dengan Timor Leste. Ini Timor Leste ini dapat dua pemain naturalisasi ini ya kan. Pemain keturunan malah. Punya garis keturunan Timor Leste. Ini keren ini. Kalah Malaysia ini. Klaim-klaim terlalu banyak tapi pemain-pemainnya tidak ada satupun yang datang. Malah yang datang yang kita tidak tahu sama sekali. Breaking news, Malaysia akan naturalisasi 7 pemain keturunan demi ambisi besar di kualifikasi Piala Asia dari 2027. Wih, 7 memang satu kali naturalisasi. Wih, matian orang. Kami telah mengenal pasti 6-7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Melaya. 6-7, bayangkan. Diharapkan kerajaan Malaysia dapat membantu dalam proses mendapatkan paspor Malaysia agar mereka dapat bermain untuk Harimau Melaya pada kelayakan Piala Asia 2027 mulai bulan Mac ini. Mustahak Harimau Melaya memulakan kampanye kelayakan dengan keputusan yang positif. Wow, 6-7 pemain naturalisasi. 6-7 pemain warisan yang akan dinaturalisasi. Ngeri. Siapakah mereka? Masih layak ditunggu, jangan sampai scam lagi. FAM baru saja umumkan CEO Pasukan Kebangsaan Harimau Melaya. Siapa dia dan kenapa pelantikan ini penting? Jom aku kongsikan. Rob Fran, bekas penyerang Kanada, kini menjadi CEO Pasukan Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah bermain di kelab besar Borussia Mönchengladbach dan LA Galaxy. Apa kelayakan yang membolehkan beliau menjadi CEO Harimau Melaya pertama dalam sejarah negara? Rob Fran bukan sahaja legenda di dalam padang, tapi juga pakar dalam pengurusan bola sepak. Ya, dalam padang. Dalam padang. Di sini padang itu ada padang rumputnya, padang savana. Di sana padang rumput ya. Dia pernah menguruskan pelaburan berjaya bernilai jutaan dolar bersama Toka Football Kanada. Adakah Rob Fran dapat membantu dalam revolusi TMJ dalam Harimau Melaya? Cuba komen harapan anda dan jangan lupa follow guys. Rob Fran bilang Malaysia itu harus realistis.
Ini CEO-nya mereka sendiri yang bilang kalau Malaysia itu harus realistis. Malaysia bukan Indonesia. Indonesia itu negara yang besar, mereka punya rakyat yang banyak dan mereka punya pemain keturunan atau pemain warisan yang banyak. Jadi Malaysia itu jangan bermimpi seperti Indonesia. Harus realistis dia bilang. Artinya mereka punya pemain keturunan itu memang sedikit, tapi mereka memaksakan lah. Tapi kita doakan semoga mereka bisa dapat pemain warisan itu seperti Timor Leste yang sudah dapat 2 itu. Timnas Malaysia dikabarkan tengah mengincar penyerang house goal asal Ghana, yakni Jordan Minta, untuk naturalisasi. Minta saat ini sudah berusia 29 tahun. Oh, masih muda. Striker yang bermain di Liga Malaysia sejak 2020 telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah tinggal di negeri jiran tersebut selama 5 tahun. Sang penyerang sedang dalam performa terbaiknya musim ini, dibuktikan dengan torehan hat-trick dalam kemenangan atas Kelantan Darul Naim di Liga Super Malaysia. Menurut sumber yang diberitakan New Straits Times yang dikutip dari bola.net, Jordan Minta termasuk satu di antara pemain yang masuk pertimbangan Timnas Malaysia. Minta bisa menjadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi. Dia telah memenuhi persyaratan 5 tahun dan tidak memiliki masalah dalam memenuhi persyaratan tersebut. Nah, mereka ini butuh striker atau tidak sebenarnya? Tapi kayaknya butuh, tapi persetan lah mereka mau butuh atau tidak urusannya mereka. Tapi kalau dibandingkan dengan kita itu ya strikernya itu dari luar semua kan. Kalau kita lihat oleh Romania itu kan bermain di divisi Championship Liga Inggris. Beda dengan mereka lah. Mereka itu kan sudah bukan dilarang sih, tapi tidak disetujui lah sama mereka punya pemerintah itu. Pemerintah Malaysia tidak menyetujui naturalisasi karena selalu gagal. Malas bising-bising. Malaysia akhirnya panggil pemain keturunannya, namun info asal-usulnya masih diragukan. Setelah sekian masih diragukan lagi. Purnama, akhirnya Malaysia resmi punya pemain keturunan yang merumput di Eropa. Oh, resmi. Ya. Adalah Hector Hevel. Dia adalah pemain kelahiran Belanda yang kini bermain klub Liga 2 Portugal, Portimonense. Namun yang jadi pertanyaan adalah info asal-usulnya darah keturunan Malaysianya masih diragukan hingga saat ini. Menariknya, Hector ini adalah orang Belanda yang sama dengan mayoritas pemain keturunan Indonesia. Semoga saja Hector Hevel tertarik untuk gabung JDT. Iya, semoga jangan sampai hanya tinggal cerita nanti itu. Ya, kita doakanlah yang terbaik untuk tetangga kita itu. Inilah Timnas Malaysia. Naturalisasi gagal, uji coba pun susah cari lawan. Timnas Indonesia tanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Malaysia ditolak 8 negara untuk uji coba. Beberapa tim yang menolak seperti Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Tahiti. Karena ini masyarakat Malaysia ngamuk dan emosi timnas. Tidak, maksudnya mereka cari negara-negara yang ranking FIFA-nya itu di bawah. Kenapa tidak cari negara-negara yang ranking FIFA-nya itu di atas begitu? Iya kan? Harusnya begitu sih. Sayangannya ditolak mentah-mentah. Kegagalan mencari lawan untuk laga persahabatan menambah pil pahit yang ditelan Malaysia. Sebelumnya, mereka baru saja gagal menaturalisasi Mats Dejel karena ditolak FIFA. Selain itu, Malaysia juga tak bisa... Oh, Mats Dejel ini ditolak FIFA rupa-rupanya. Cemana pula pemain Manchester United U18 Ethan Whitley sempat diduga mempunyai darah Malaysia, tapi ternyata sang pemain juga tak mempunyai darah warisan dari warga negara Malaysia. Jangan klaim-klaim lah, kesian lah. Kalau saking terlalu banyak klaim nanti malu sendiri mereka tuh. Kesian lah. Kalau korang tak perasan, tim bola sepak Brunei sedang berada dalam mod kebangkitan. Yang mana dalam 5 perlawanan sebelum ini, mereka menang kesemuanya. Ke-5 perlawanan ini. Kesemuanya. Jom kita cerita sikit pasal kebangkitan Brunei ni. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Jangan lupa tekan butang follow. Butang. Yang paling latest, Brunei berjaya melayakkan diri ke kualifikasi Piala Asia pada tahun 2027 selepas mereka menewaskan Macau dengan agregat 4-0. Banyak tu menang. Dan untuk bulan ni mereka mengumpul poin FIFA paling banyak. Kalau compare dengan negara-negara Asia yang lain, Brunei lah yang paling perform, dapat kumpul 25 mata. Bukan 25 ranking 25 mata. Sekarang mereka berada di kedudukan ranking 183 dan dalam ASEAN mereka berada di tempat ke-9 meninggalkan Timor Leste dan juga Laos. Ya, saya tahu mereka berlawan dengan negara-negara yang ranking rendah, tapi ini adalah satu kebangkitan yang baik daripada Brunei sebab sebelum streak 5 menang ni
Diorang kalah banyak gila. Tak silap saya 9 kali kalah dalam 10 game. Jadi this is a very good comeback from Brunei. Macam iyalah, mereka ini salah satu ancaman nanti Brunei, kemudian Timor Leste. Nah, waktu kemarin di AFF itu Timor Leste lawan Malaysia, Malaysia susah payah kasih kalah Timor Leste. Bahkan Timor Leste sempat unggul itu. Hanya sayangnya memang beda kualitas lah, beda kelas lah. Jadi wajar kalah Timor Leste. Waktu itu kan mereka lebih mengandalkan bola-bola atas Malaysia ini. Jadi wajar lah mereka menang. Toh mereka punya pemain lebih tinggi kan dari Timor Leste. Tapi kalau kita lihat bola-bola bawah kalah mereka. Bahkan salah satu pemainnya Timor Leste, saya lupa namanya siapa, itu larinya gila, kencang sekali dia, ngeri. Namanya tetangga kadang suka iri nih kalau kita punya sesuatu. Sama kayak Malaysia nih, lihat-lihat. Ya, jadi kayaknya tetangga berisik kita iri lagi nih ya. Setelah kita mendatangkan Mesilger sama Eleanor Renders ya untuk diproses naturalisasi, media-media Malaysia memberitakan kalau mereka juga berminat ya untuk menaturalisasi Josh Brownhill ya, Brownhill. Ya, Josh Brownhill ini merupakan kapten dari Burnley ya, yang bermain di Championship. Dia tidak punya garis keturunan Malaysia tapi diklaim ya. Itu katanya itu FR Future Talent itu yang kasih scam ke mereka tuh. Kasihan lah, mereka sudah percaya, saking percayanya sampai pernah di repost atau di post sama TMG atau siapa saya lupa, pokoknya orang-orang paham lah. Kalau di Indonesia ada Erick Thohir, dekat Malaysia kita ada TMJ. Memang betul ada benda-benda yang kita kurang selesa ataupun tak senang dengan keputusan baginda. Bukan satu rahsia lagi, Tengku Mahkota Johor sebenarnya tengah merencanakan sesuatu untuk Harimau Malaya. Ramai muka-muka yang kita familiar yang dicanang akan menjadi sebahagian daripada projek besar Harimau Malaya. Bagi korang peminat-peminat bola sepak Malaysia, are you ready? Kalau kita lihat memang antara Mbak Erick Thohir dengan TMJ ini emang agak sedikit berbeda. Pertanyaannya, siapakah dari antara kedua orang ini yang paling berpengaruh? Kalau kita lihat dari sisi Indonesia pasti ya Mbak Erick Thohir lah. Tapi kalau orang Malaysia lihat dari sisi Malaysia, pasti orang Malaysia bilang TMJ. Tapi kalau kita lihat dari semua sisi ya, jelas Mbak Erick Thohir. Karena kalau kita lihat ya dari progres selama ini di timnas, memang pemain-pemain keturunan itu ngeri sih. Tidak ada kata gagal. Mungkin hanya Jairo Ritual yang ya mungkin agak sedikit alot, agak sedikit rumit, tapi sepertinya masih diusahakan itu ya. Tapi mereka tidak membantah gitu kalau mereka itu bukan orang Indonesia. Mereka mengakui mereka punya garis keturunan Indonesia. Jadi inilah kehebatannya kita punya timnas dan juga kita punya ketua federasi, dan mungkin TMJ juga masih baru. Jadi ya semoga mereka bisa bersaing dengan kita supaya kita ada tetangga yang bisa bersaing lah, supaya kita bisa berbenah lah. Kan begitu harusnya. Gak banyak omon-omon seperti Malaysia, Bangladesh dapatkan pemain keturunan yang bermain. Nah, kalahkan itu Bangladesh lagi dapat ini pemain-pemain keturunan ini. Malaysia kapan? Main di Liga Inggris. Bangladesh baru saja Liga Inggris, men. Leicester. Pemain Leicester kah? Kualitas grade A. mendapatkan pemain keturunan dengan kualitas grade A. Pemain tersebut adalah Hamza Choudhury, seorang gelandang bertahan yang kini bermain bersama Leicester City di Liga Inggris. Meski kini jarang dapatkan menit bermain, musim lalu Hamza jadi andalan Leicester. Dia sendiri punya harga 78,22 miliar rupiah. Bangladesh gak banyak omon-omon seperti Malaysia, yang mana mereka mulai dulu ingin rekrut pemain keturunan kualitas Eropa. Namun sampai saat ini belum tersampaikan satupun. Iya, belum tersampai satupun itu. Tapi kalah mereka dari Bangladesh ini, padahal kan Jepang Ijo harusnya kalian tahu lah ya, Jepang Ijo harusnya menyediakan pemain untuk siapa gitu. Bercanda, jangan disimpan di hati. Itu hanya omong-omong je, jangan simpan di hati je. Bagaimana jadinya kalau pemain sepak bola tidak menyanyikan lagu kebangsaan negaranya sendiri? Inilah yang sempat jadi sorotan ketika pemain naturalisasi Malaysia terlihat diam saat lagu kebangsaan diputar. Di stadion, para pemain dan fans bernyanyi bersama, tapi tidak dengan beberapa pemain naturalisasi mereka. Bahkan, semangat di antara pemain lain juga terlihat biasa saja. Banyak dari fans Malaysia pun kecewa melihatnya. Berbeda dengan pemain keturunan di timnas Indonesia, seperti Marten Paes, Jai Idzes dan kawan-kawan. Walaupun mereka belum lama bergabung untuk Indonesia, semangatnya luar biasa.
Meski belum lancar menyanyikan lagu kebangsaan, mereka tetap berusaha. Karena bagi mereka, Indonesia bukan sekedar tempat bermain bola saja, melainkan tanah kelahiran yang harus dibela. Karena mereka adalah putra terbaik bangsa, yang lahir di luar negeri, bukan pemain naturalisasi. Nah, itulah perbedaannya. Lihat ini, mereka tidak menyanyi. Betul juga, mereka tidak menyanyi, mereka punya pemain naturalisasi. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau misalkan timnas bermain, itu semua pemain itu menyanyi. Walaupun masih jatuh bangun bahasa Indonesianya, tapi mereka berusaha untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Keren. Itulah perbedaannya kita tuh. Itu lebih keren kita sih. Sebenarnya harusnya begitu, kita lebih keren dari mereka. Cuma mereka ya memaksakan diri saja. Bercanda. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Jadi Malaysia dan Indonesia ini dua negara tetangga yang sedang diperbincangkan soal sepak bolanya, dimana Indonesia selalu berhasil dapat pemain keturunan untuk dinaturalisasi, dan Malaysia selalu gagal ketika mencari pemain warisan. Dan ketika mereka mengklaim pemain warisan pun bingung kapan mereka punya darah Malaysia, dan mereka tidak tahu Malaysia itu ada di mana, saudara-saudara. Ya, mereka kalah dari Bangladesh. Bangladesh sudah dapat satu pemain keturunan grade A dari Leicester City, dan kalah dari Timor Leste yang sudah menaturalisasi dua pemain keturunan yang bermain di Liga Australia, kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Jadi pokoknya Malaysia harus dapat pemain keturunan, tapi mereka dapat, bukan tidak dapat, dari Liga 2 Portugal, Hector Hevel dari Portimonense. Klubnya itu Portimonense, dan mungkin sudah dinaturalisasi. Kan sudah dapat paspor Malaysia yang katanya termahal 9 di dunia, urutan 9 di dunia. Mungkin sudah dapat juga, tapi pemainnya tidak terlalu mahal, cuma 8 miliar. 8 miliar itu satu kaki pemain Indonesia. Itu harus asuransi pemainnya, kaki pemainnya Indonesia. Asuransi kaki 8 miliar. Kalau kita sih satu pemain itu setidaknya ya dia ratusan puluhan miliar lah. Tapi kalau kita lihat pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia ini, dia cuma 8 miliar rupiah kalau dirupiahkan ya. Kalau diringgitkan entahlah berapa itu, saya tidak tahu. Kalau yang tahu bisa tulis kolom komentar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan jangan lupa subscribe.